Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Medang Kumulan. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Yang pertama, lokasi dan latar belakang. Kerajaan Mataram kuno berada di daerah Medang Bumi Mataram, sekarang di sekitar Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sejarah kerajaan yang berdiri sekitar abad ke-8 ini diketahui dari sejumlah prasasti. Kerajaan Mataram kuno dikelilingi pegunungan, di tengahnya mengalir sungai-sungai besar seperti Sungai Bogowonto, Rogo, Elo, dan Bengawan Solo. Di balik keelokan alam itu, ada gunung berapi yang sering meletus. Erupsi gunung berapi ini menyebabkan Kerajaan Mataram kuno pindah ke daerah Jawa Timur. Selain itu, Mpu Sendok memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur karena serangan Kerajaan Sriwijaya yang diperintahkan Pala Putra Dewa. Kedua, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Mataram kuno adalah kerajaan yang berdiri pada abad ke-8 hingga 11. Sistem ini dapat dikenal dengan dinasti dan dipegang oleh raja. Di Mataram kuno terdapat beberapa bagian raja, yaitu Datu dan Sri Maharaja. Selanjutnya, kerajaan ini terdiri atas dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailen. Materi ketiga, kondisi ekonomi Kerajaan Mataram kuno. Kegiatan ekonomi utama yang dilakukan masyarakat Mataram kuno adalah bertani, berternak, berdagang, dan membuat kerajinan. Kegiatan perdagangan dilakukan secara bergilir mengikuti hari pasaran Jawa, dengan barang yang diperdagangkan berupa rempah-rempah, kapur barus, gading, dan emas. Selanjutnya, materi keempat, kondisi sosial dan budaya Kerajaan Mataram kuno. 1. Kondisi sosial. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Mataram kuno sudah teratur. Terlihat dari sikap gotong royong mereka saat membuat candi bersama. Sikap toleran di antara masyarakat sangat baik. Terbukti dengan adanya dua aliran kepercayaan yang berbeda, tapi mereka tetap bisa bertoleran, bersosialisasi. Yang kedua, kondisi budaya. Dalam bidang kebudayaan, Mataram kuno banyak menghasilkan karya yang berupa candi. Pada saat pemerintahan Raja Sanjaya telah dibangun beberapa candi, antara lain Candi Arjuna, Candi Bima, dan Candi Nakula. Pada masa Rakai Pikatan dibangun Candi Prambanan. Selanjutnya, materi kelima, masa kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya, 5. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaan pada masa pemimpinan Raja Balitung. Raja ini banyak membangun candi dan prasasti, di antara ia komplek Candi Prambanan, Daksa, Tulodang, dan Wawa. Itulah candi-candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan pada tahun 1080. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan pada kerajaan tersebut. Yang pertama adalah karena letusan gunung berapi. Lokasi kerajaan yang berada di Jawa Tengah dengan banyak gunung berapi membuat letusan gunung berapi merusak istana kerajaan. Yang kedua adalah kekosongan kekuasaan, di mana di masa raja terakhir, karena sang raja tidak memiliki pewaris tahta, sehingga kekuasaan diberikan oleh Mpu Sindok yang merupakan seorang penasihat kerajaan. Dan yang terakhir ada peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno berupa prasasti dan candi. Di antaranya 1. Prasasti Canggal menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta berangkat tahun 700
33 Masehi. Menceritakan tentang pendiri lingga atau lambang Shua di desa Kunjara Kunja. Yang kedua, prasasti Kalasan, ditemukan di desa Kalasan, Yogyakarta, berangkat 778 Masehi. Ditulis dalam huruf Pranagari atau India Utara dan bahasa Sanskerta. Yang ketiga, ada prasasti Mantayasi, ditemukan di Mantayasi, Kedu, Jawa Tengah, berangkat tahun 907 Masehi, menggunakan bahasa Jawa kuno. Dan yang terakhir, ada prasasti Klurang, ditemukan di desa Prambanan, berangkat tahun 782 Masehi, ditulis huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Oke guys, aduh, kita lanjutin ke materi berikutnya ya. Kerajaan Medang Kumulan. Yang pertama, letak dan latar belakang. Kerajaan Medang Kumulan didirikan oleh Empu Sindok pada abad ke-10. Kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Jombang, Jawa Timur. Keberadaan Kerajaan Medang Kumulan dapat diketahui melalui sumber sejarah, baik dari prasasti maupun berita. Dari sejumlah sumber mencatat, Kerajaan Medang Kumulan pada dasarnya lanjutan dari Kerajaan Mataram kuno. Namun, meski kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno, penguasa pada Kerajaan Medang Kumulan bukanlah wangsa atau dinasti yang memerintahkan dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Medang Kumulan ini kerajaan yang berada di daerah Jawa Timur pada masa abad ke-10 Masehi. Kerajaan ini kelanjutan dari dinasti Sanjaya yang notabene berasal dari Kerajaan Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah pindah Jawa Timur gitu. Kerajaan Mataram kuno yang di Jawa Tengah ini pada saat itu memindahkan pusat kerajaannya di Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pendiri Kerajaan Medang Kumulan adalah Empu Sindok yang juga sekaligus sebagai pendiri dinasti Isyana yang kemudian menurunkan raja-raja di Medang. Dinasti Isyana sendiri berkuasa dan memerintahkan selama sekitar 1 abad sejak tahun 929 Masehi. Latar belakang dalam memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno diduga dikarenakan adanya letusan tidak lain dari letusan Gunung Merapi yang mengharuskan dilakukan perpindahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dari beberapa catatan peninggalan prasasti yang berhasil ditemukan, Kerajaan Medang Kumulan terletak di daerah Jawa Timur, tepatnya di Watugaluh. Watugaluh ini berada di tepi Sungai Berantas yang beribu kota Watanmas yang sekarang diperkirakan wilayah Kabupaten Jombang. Oke, kita lanjut ke 2, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Kerajaan Medang Kumulan adalah monarki atau sistem pemerintahan kerajaan. Monarki berasal dari bahasa Yunani yang berarti monos yang berarti satu, dan archen yang berarti raja. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Berarti ada kerajaan dan raja. Nah, yang raja itu yang memimpin kerajaan tersebut. Nah, di Medang Kumulan ini ada beberapa raja yang tertulis dalam sejarah kehidupan politik kerajaan Medang Kumulan serta pindah ke Jawa Timur. Dari kata pindah berarti dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Raja pertama kerajaan Medang di Jawa Timur bernama Empu Sindok. Ya, yang tadi di atas sudah disebutkan, guys. Materi berikutnya, 3. Kondisi ekonomi. Keadaan ekonomi Kerajaan Medang Kumulan mengandalkan sektor maritim, perdagangan dan pelayaran. Barang dagangnya adalah proselan besar, daging, dan kayu. Masa pemerintahan Empu Sindok dibangun sebuah bendungan yang berfungsi sebagai irigasi dan tempat memelihara ikan. Yang keempat yaitu kondisi sosial budaya. Kehidupan masyarakat Kerajaan Medang Kumulan sudah teratur. Setelah Raja Airlangga mencapai puncak kejayaannya, beliau memasuki masa kependetaan.
Yang kelima yaitu masa kejayaan. Kerajaan Medang Kamulan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Pengalaman hidup dari Raja Airlangga sendiri telah diceritakan di dalam kitab Arjuna Wiwaha, yakni karya dari Empu Kanwa. Kemudian secara struktur sosial masyarakat dibedakan berdasarkan pembagian kasta. Masyarakat hidup berdampingan secara damai walaupun mereka berbeda agama. Materi ke-6 yaitu tentang masa kemunduran. Runtuhnya kerajaan Medang Kamulan dimulai setelah dipimpin oleh Raja Airlangga. Kerajaan tersebut terpaksa dibagi menjadi dua kerajaan, yakni Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Keputusan tersebut dilakukan oleh Raja Airlangga guna mencegah terjadinya perang saudara. Diketahui sang putri dari permaisuri Raja Airlangga memutuskan untuk tidak terlibat dalam kerajaan dan menjadi seorang petapa. Akhirnya, Kerajaan Medang diberikan putra-putra dari suri Raja Airlangga, sehingga sejarah Kerajaan Medang berakhir di zaman pemerintahan ini. Yang ketujuh yaitu tentang peninggalan kerajaan. Ada banyak peninggalan kerajaan Medang Kamulan yang tercatat oleh sejarah. Pertama, prasasti Mpuk Sindok yang menceritakan kehidupan politik kerajaan Medang Kamulan di masa Mpuk Sindok.